Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 kelas IPLC akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait observasi terhadap target user, yaitu ITS TV. Nah, berikut adalah anggota kelompok 7, yaitu Eva Septiarni, NRP 10, Imam Mansur, NRP 57, Muhammad Hasmi Auzan, NRP 60, Zifora Amelia, NRP 85, dan Auranida, NRP 87. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 5 poin utama, yaitu terkait identifikasi target user, klarifikasi problem, root cause analysis, kompleksitas masalah, dan dokumentasi pada saat wawancara. Nah, yang pertama dimulai dari identifikasi target user kami, yaitu ITS TV. ITS TV ini merupakan media publikasi dan komunikasi resmi kampus ITS yang berada di bawah naungan unit komunikasi publik yang bertujuan untuk menjaga citra baik ITS dan memperkenalkan ITS kepada publik. Nah, berikut adalah sejarah singkat dari ITS TV, dimulai dari tahun 2007 yang awalnya hanya berupa portal website tersendiri beralamat di tv.its.ac.id yang dikenal dengan nama Eureka TV. Kemudian pada tahun 2011 dibuatlah channel YouTube-nya untuk memudahkan penonton dalam mengakses videonya. Kemudian pada tahun 2013, Eureka TV ini baru berganti nama menjadi ITS TV hingga sekarang. Nah, berikut adalah beberapa fakta tentang ITS TV. Yang pertama adalah ITS TV ini terletak di kantor multimedia ITS lantai 6 Perpustakaan Pusat ITS Surabaya. Kantor ini memiliki ruangan rapat atau ruangan redaksi, ruangan pasca produksi, studio kedap suara yang luas dan dilapisi karpet coklat di dinding dan lantainya, control room, dan dapur. Kemudian seluruh kru ITS TV ini berasal dari mahasiswa dan mahasiswi ITS yang berbagai dari bidang keilmuan. ITS TV tergabung dalam ITS Media Center dan dibawahi oleh pihak kehumasan ITS yang kini bernama Unit Komunikasi Publik ITS. Nah, di sini adalah proses bisnis dari ITS TV, yaitu secara umum proses bisnisnya ada 4. Ada proses bisnis untuk dokumentasi, live webinar, liputan, dan media partner. Proses bisnis ini melibatkan pihak eksternal maupun internal. Pihak eksternal yang terlibat adalah pengaju permintaan baik untuk dokumentasi, live webinar, liputan, maupun media partner. Sedangkan dari pihak internal yang terlibat adalah kru-kru ITS TV, terutama divisi-divisi yang terkait. Misalnya, pada proses bisnis liputan yang melibatkan divisi news dan proses bisnis media partner yang melibatkan divisi branding dan marketing. Masing-masing dari proses bisnis ini berperan sangat penting dalam operasional ITS TV. Proses bisnis ITS TV ini berawal dari pengajuan dokumentasi, live webinar, liputan, atau media partner kepada pihak ITS TV, yang selanjutnya akan diteruskan kepada divisi atau kru yang terkait. Dan proses ini akan diakhiri dengan output berupa video untuk proses bisnis dokumentasi, live webinar, dan liputan, sedangkan untuk media partner, outputnya berupa acara yang diposting dan diliput. Berikut adalah gambar struktur kepengurusan ITS TV tahun 2020-2021. Gambar ini kami dapatkan dari hasil rapat kerja ITS TV tahun 2020. Berikut adalah role dan responsibility dari ITS TV. Yang pertama ada ketua yang menjalankan fungsi internal dan eksternal. Kemudian ada wakil ketua yang membantu ketua dalam menjalankan fungsinya. Ada sekretaris yang membantu melalui notulensi dan surat menyurat. Bendahara yang mengatur dan mengelola anggaran ITS TV. Kemudian ada divisi ITS News sebagai ujung tombak pemberitaan di ITS dan memanajemen bagian berita masuk di ITS. Ada divisi feature yang menaungi program ITS TV, memberikan kru ITS wadah untuk menuangkan kreativitasnya dan menyajikan hal-hal yang segar dan baru di ITS. Ada pula divisi teknisi yang bertugas dalam inventarisasi dan memaintain komputer, alat, dan barang di ITS TV, serta kantor agar terlihat nyaman, dan menjadi influencer untuk menjaga alat dan barang ITS TV.
Kemudian ada divisi HRM yang memberikan pelatihan untuk peningkatan kru, performa kru ITS TV, perekrutan kru baru, mempersiapkan kru dengan jiwa broadcasting yang mumpuni, branding marketing, memberi pengetahuan kepada sivitas akademika terkait alur kerjasama dengan ITS TV, rebranding konten sosial media, dan koordinasi langsung dengan ITS News. Ada pula divisi Bincang ITS sebagai ujung tombak dalam membahas isu hangat di ITS dan membahas tokoh-tokoh penting ITS. Terakhir ada divisi ITS On Demand yang merangkum berita maupun isu di ITS selama 1 bulan dalam satu video dan membantu penonton agar mengetahui apa saja yang telah terjadi di ITS selama 1 bulan. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu klarifikasi problem yang dihadapi oleh ITS TV. Dari wawancara yang kita lakukan, kita mendapatkan beberapa problem, yaitu ada problem yang di divisi branding marketing yang merupakan internalnya masih manual dan belum terstruktur karena lewat chat dan untuk menghubungi pihak terkait. Kemudian ada problem dalam kendala rapat, penataan kegiatan, planning project, terus juga ada kru ITS yang belum hafal dokumen, planning project belum terotomasi, dan juga ada problem yaitu kurangnya kesadaran untuk mengisi form. Kemudian problem-problem tersebut kami jadikan satu menjadi sebuah problem statement, yaitu bagaimana pengaruh kebijakan dan pengajuan permintaan media partner terhadap pendataan dan planning proyek. Kemudian adapun situasi ekspektasi atau yang kami harapkan yaitu pendataan kegiatan dan planning proyek di dalam ITS TV seharusnya dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan, saat ini di ITS TV masih menggunakan cara manual dalam mencatat data kegiatan untuk media partner dan juga untuk planning proyek yang akan datang. Hal ini dapat menjadi masalah karena pendataan harus dilakukan secara berulang kali dan dapat meningkatkan effort yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan. Orang yang mengajukan permintaan media partner atau terkadang sivitas ITS sendiri masih belum mau menggunakan form atau prosedur dan dengan mengirimkan surat terlebih dahulu. Mereka lebih memilih untuk menghubungi melalui chat konvensional dan dari situ kru ITS TV masih harus memasukkan datanya sendiri secara manual. Nah, adapun penyebab problemnya yaitu adanya SOP mengenai permintaan media partner dan unggahan di akun resmi ITS TV yang sistemnya masih manual, yaitu melalui chat konvensional dianggap masih kurang efektif dan terstruktur. Kemudian ada data yang dimasukkan secara manual, belum terintegrasi dengan data yang lain. Kemudian ada planning project yang menggunakan to-do list. Kemudian ada pain point dari kelompok user, yaitu divisi yang bersangkutan harus mendata kembali secara manual mengenai permintaan-permintaan yang ada. Dibutuhkan effort yang lebih untuk melakukan pendataan. Kemudian ada kru harus menandai baik di kalender ITS TV secara keseluruhan atau kalender di tiap divisinya. Selain itu, kru ITS TV kebingungan terkait di mana penyimpanan datanya dan harus mengecek sendiri bagaimana progres dari proyek tersebut secara terpusat. Dari situ memunculkan miskomunikasi yang dapat berdampak pada proses bisnis utama ITS TV. Nah, kemudian ini adalah bisnis proses flow SOP pengajuan media partner di ITS TV. Dimulai dari klien yang seharusnya mengirimkan permintaan media partner melalui email dengan menyertakan proposal kegiatan dan surat media partner. Kemudian klien harus mengonfirmasi pengajuan media partner melalui WA yang dikirim ke CP Divisi Brand and Marketing. Kemudian CP Brand and Marketing mengecek pengajuan si klien tersebut apakah diterima atau tidak diterima. Apabila diterima, Divisi Brand Marketing akan mencatat data permintaan, menyampaikan kepada editor, kemudian editor membuat konten dan mengunggah konten di akun resmi ITS TV. Namun dari SOP yang dijalankan saat ini ternyata masih ada faktor dari pihak eksternal yang dapat memperbesar problem, yaitu ada klien yang menghubungi langsung lewat WA dan langsung meminta didata.
Tersebut mengharuskan divisi brand marketing harus langsung mencatat data permintaan, menyampaikan kepada editor, kemudian editor membuat konten dan mengunggah konten tersebut di akun resmi ITS TV. Kemudian ada juga bisnis proses dalam pengajuan untuk kru internal. Dari sini ada di divisi lain seharusnya mengisikan jadwal video pada form dan mengirimkan thumbnailnya. Kemudian di divisi brand and marketing mengecek respon form yang masuk, data tercatat, kemudian mengunggah konten di akun resmi ITS TV. Namun ada kru ITS yang cenderung lebih menghubungi brand marketing lewat WhatsApp dan brand marketing harus mencatatnya sendiri data permintaan tersebut. Kemudian selanjutnya, root cause analysis dari problem ITS TV. Tahap yang kami lakukan untuk melakukan root cause analysis, yang pertama adalah define the problem. Dalam proses pemenuhan permintaan dari pihak eksternal atau klien ke divisi branding dan marketing, masih terjadi gap dan muncul masalah lain baik dari komunikasi maupun hal-hal yang terkait pendataan. Pihak eksternal atau klien yang dimaksud adalah Ormawa ITS dan panitia event internal ITS yang ingin melakukan kolaborasi sebagai media partner dengan ITS TV, serta kru internal yang ingin kontennya diunggah di akun media sosial resmi ITS TV. Permasalahan yang terjadi adalah adanya proses permintaan yang tidak sesuai ketentuan karena beberapa faktor, sehingga mengakibatkan aktivitas menjadi kurang terstruktur dan beberapa konten tidak berhasil diunggah karena kurangnya pendataan. Kemudian tahap kedua yang kami lakukan yaitu collect data. Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua ITS TV, adanya permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Nah, faktor internalnya berupa kelalaian individu, kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan pengajuan permintaan, dan beberapa pihak masih belum dapat beradaptasi dengan sistem yang baru. Kemudian faktor eksternalnya, yaitu adanya keterbatasan waktu, research kru yang terbatas, kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan pengajuan permintaan, serta adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan komunikasi hanya melalui daring sehingga menghambat aktivitas ITS TV. Tahap yang ketiga adalah identify possible causal factors. Di sini kami melakukan why analisis dengan beberapa pertanyaan yang menghasilkan beberapa jawaban. Yang pertama, mengapa pemenuhan permintaan dari pihak eksternal masih terjadi gap? Karena timbul masalah yang menyebabkan terhambatnya proses bisnis di divisi branding dan marketing ITS TV. Kemudian, selanjutnya, mengapa proses bisnis di divisi branding dan marketing ITS TV bisa terhambat? Karena kurangnya komunikasi dan pendataan sehingga mengakibatkan aktivitas ITS TV menjadi kurang terstruktur dan beberapa konten tidak berhasil diunggah. Yang ketiga, mengapa masih terjadi kekurangan dalam komunikasi dan pendataan? Karena disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, di mana faktor internal yang dimaksud dapat berupa kelalaian individu, kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan pengajuan permintaan, dan beberapa pihak masih belum dapat beradaptasi dengan sistem yang baru. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya keterbatasan waktu, research kru yang terbatas, kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan pengajuan permintaan, serta adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan komunikasi hanya melalui daring sehingga menghambat aktivitas ITS TV. Lalu selanjutnya mengapa faktor-faktor tersebut dapat terjadi? Dari wawancara yang telah dilakukan kemarin yang memang belum ditemukan cara pencegahannya, namun terdapat juga faktor lain dari pihak kru maupun khususnya pihak branding marketing itu memang di luar jangkauan mereka, seperti pandemi dan juga waktu yang memang sangat singkat. Lalu, mengapa faktor tersebut sebelumnya?
dari faktor-faktor tersebut memang sebelumnya lakukan sebisa mungkin mencegahnya, tetapi memang belum efektif, sehingga untuk cara belum ditemukan caranya. Lalu mengapa solusi tersebut dianggap kurang efektif? Dari konsepnya sendiri, pihak kru atau divisi branding marketing, konsep pencerdasan dari pihak branding marketing mengenai sistem permintaan yang baru masih kurang terstruktur dan juga tidak mencakup semua pihak kru. Lalu, mengapa pencerdasan tersebut masih kurang terstruktur dan tidak mencakup semua pihak? Dikarenakan di saat pandemi COVID-19 ini, banyak kru ITS TV yang kurang terlibat aktif karena keterbatasan lokasi dan kendala lainnya. Untuk solusi yang didapatkan dari analisis sebelumnya, bisa melibatkan kru ITS TV sehingga untuk terlibat aktif dan juga menerapkan sistem permintaan yang baru yang dimaksud ini, yaitu permintaan secara online. Lalu yang kedua yaitu selain pencerdasan kepada pendataan yang lebih terstruktur, kru ITS TV dapat memanfaatkan teknologi yang ada seperti menggunakan aplikasi Microsoft 365 dan dalam aktivitas pencerdasannya. Lalu yang ketiga yaitu Office 365 yang dapat digunakan oleh pihak kru ITS TV antara lain seperti Microsoft Teams dan juga Microsoft To Do. Untuk YY analisis kemarin ini, untuk yang memiliki warna garis dipenuhi fill warna putih itu maksudnya problem. Kotak yang berwarna hijau penuh itu yang pertama itu kaos, dan sampai ke yang paling bawah, dan yang terakhir ada kotak problem yang di bawah sendiri itu namanya root cause, yaitu permasalahan yang paling inti dari yang dari YY analisisnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompleksitas masalah dari segi waktu, resources, dan biaya. Yang pertama dari segi waktu. Pada pengajuan media partner, kru harus mengisikan data secara manual berdasarkan data yang dikirimkan oleh tiap calon media partner melalui chat. Hal ini sangat menyita waktu karena kru harus mengisi data yang seharusnya bisa diisi sendiri oleh calon media partner. Sedangkan pada saat planning, kru juga harus mengisikan data kegiatan dan menandainya di kalender. Nah, data yang diisikan tadi juga masih belum terintegrasi sehingga kru harus mengisikannya di tiap-tiap divisi yang ada. Sehingga hal tersebut memerlukan banyak waktu dan menghambat proses bisnis yang ada. Nah, dengan terhambatnya proses bisnis yang ada bisa menyebabkan timbulnya penambahan biaya tiap kru yang dialokasikan untuk paket direct. Yang selanjutnya yaitu resources. Pada saat pengajuan media partner dan planning, kru ITS harus melakukan pengisian data secara manual. Mereka pun harus melakukannya secara berkali-kali karena tidak adanya integrasi antara ITS TV secara keseluruhan dengan masing-masing divisi yang ada. Maka dari itu, kru ITS TV harus membutuhkan effort yang banyak hanya untuk melakukan pendataan, sedangkan resource yang ada juga terbatas. Yang selanjutnya yaitu dari segi biaya. Pekerjaan yang dilakukan oleh kru ITS TV banyak menggunakan internet, mulai dari komunikasi, pengisian data, hingga upload konten. Biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian internet bisa berupa akses Wi-Fi, paket data, dan pulsa. Banyaknya internet yang dipakai sangat bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti yang disinggung tadi. Dengan adanya masalah pada divisi branding marketing,
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan semakin banyak dan semakin banyak pula internet yang dipakai. Belum lagi terdapat risiko terjadinya miskomunikasi dengan penggunaan sistem yang ada saat ini. Nah, miskomunikasi ini dapat menyebabkan kru ITS TV bekerja lebih banyak lagi atau berulang kali sehingga penggunaan internet juga semakin banyak. Lalu untuk dokumentasinya sendiri, kita dari pihak kelompok, khususnya saya melakukan wawancara secara langsung dengan pihak ketua ITS TV di perpustakaan lantai 6 kantor ITS TV tanggal 5 November 2020. Lalu untuk anggota kelompok yang lain menyaksikan wawancara virtual meeting. Adapun transkrip dari wawancara tersebut sebagai berikut. Lalu yang wawancara bisa dilambangkan dengan huruf P berwarna biru. Lalu untuk narasi huruf N berwarna merah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.